Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, terutama anak-anak MTSN 1 Kobar, selamat pagi. Sekarang kita berjumpa kembali dalam acara Siraman Kalbu yang biasa ditayangkan setiap Jumat pagi. Alhamdulillah sudah bersama kita Bapak Furkan. Untuk anak-anak MTSN mungkin sudah tidak asing lagi dengan Pak Furkan karena beliau adalah salah satu guru pengajar di MTSN 1 Kobar yang mengajarkan mata pelajaran Quran Hadis, Pak ya. Assalamualaikum Pak Furkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Furkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin pagi ini kita akan berbincang-bincang sedikit masalah temanya itu tentang amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja ke Pak Furkan untuk memberikan tausiahnya. Kita akan bincang-bincang nanti setelah pemberian tausiah dari Pak Furkan. Silahkan Pak Furkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita selalu bersyukur terhadap nikmat tersebut. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Tetapi ingat, apabila kita ingkar terhadap nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Salam dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita, contoh yang baik bagi kita di dalam segala aspek kehidupan, di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, khususnya Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Waringin Barat, selalu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas, sehingga dapat melaksanakan semua amal-amal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, pada kesempatan ini ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu a'malu ahabbu ilallahi. Ada amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Qultu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, summa ayu, apalagi? Maka Rasulullah berkata, qala birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian Abu Hurairah bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu summa ayu, kemudian apa lagi? Qala, Rasulullah SAW berkata, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, khususnya anak-anakku Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Waringin Barat, dari hadis tersebut ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, yang pertama kita uraikan as-salatu ala waktiha. Menurut para ulama itu adalah berkaitan dengan solat fardu, solat 5 waktu. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian yang ada di rumah, karena solat ini adalah satu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, maka anak-anakku sekalian berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan solat. Mungkin selama ini kita masih ada rasa malas, masih ada rasa ngantuk apabila kalau ingin melaksanakan sholat subuh. Kita berusaha untuk bangun dan melaksanakan kewajiban kita itu. Nah, kita ketahui bahwa sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ibaratnya kita mempunyai sebuah rumah, apabila tiang-tiangnya itu tidak ada, maka rumah itu akan runtuh. Nah, oleh karena itu, apabila kita melaksanakan ajaran Islam yang berkaitan dengan sholat, maka dengan sholat itu agama Islam ini akan selalu ada di permukaan bumi ini. Nah, oleh karena itu, karena sebagai tiang agama, sholat apa saja yang kita ingin laksanakan, baik sholat fardu itu adalah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib maupun sholat isya, maka kita laksanakanlah tepat pada waktunya. Karena sholat tepat pada waktunya itu, apalagi berjamaah, itu adalah sangat tinggi nilainya. Itu ibaratnya itu adalah 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Ya. Oleh karena itu kita selalu berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau perlu lagi adalah sholat berjamaahnya itu adalah di masjid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang hamba itu adalah melaksanakan sholat, habis itu derajatnya itu adalah mendapatkan 27 derajat, habis itu berwudu dengan sempurna sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia berangkat ke masjid, dari rumah menuju ke masjid, masuk ke masjid, walaupun dia berada di dalam masjid tidak melaksanakan sholat, maka dianggap dia melaksanakan sholat sambil menunggu waktu sholat. Nah, waktu menunggu sholat itu, kata Rasulullah itu, walaupun tidak melaksanakan sholat, dianggap melaksanakan sholat. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di dalam masjid itu didoakan oleh para malaikat. Ada 3 doa yang disampaikan oleh malaikat kepada orang yang selalu berada di masjid menunggu waktu sholat. Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tubtu alaihi. Nah, itu adalah doa dari malaikat kepada orang-orang yang ada di masjid. Artinya malaikat itu meminta kepada Allah adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dirahmati orang-orang yang ada di masjid itu. Yang kedua adalah minta supaya diampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga adalah diminta supaya taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berkaitan dengan salat. Yang kedua adalah berkaitan dengan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Waringin Barat, kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua suatu kewajiban bagi kita. Kita ketahui bahwa orang tua kita mulai dari dalam kandungan saja sudah berusaha untuk menjaga kita. Kita belum lahir, tapi orang tua kita sudah menjaga kita. Nah, oleh karena itu, mulai dari dalam perut sampai kita lahir ke dunia ini selalu dijaga oleh kedua orang tua kita. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu, kalau dalam hadis Rasulullah itu adalah kepada siapa saya berkewajiban untuk berbakti. Nah, kata Rasulullah itu adalah ibumu.
Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Tanya yang keempat adalah siapa lagi? Baru dikatakanlah bapakmu. Artinya berbakti kepada kedua orang tua khususnya ibu itu adalah sangat dianjurkan, bahkan kewajiban yang sangat besar sekali. Kalau ibaratnya kita ingin membalas jasa orang tua mulai dari kita berada dalam kandungan sampai kita lahir dan sampai kita besar, itu tidak mampu kita membalasnya. Pernah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari jauh untuk menuju ke Mekah melaksanakan haji. Dia menggendong ibunya dari daerahnya sampai ke Mekah. Itu berapa jauhnya dari daerah-daerah Arab itu menuju ke Mekah. Dia menggendong ibunya. Ketika dia melaksanakan haji atau melaksanakan tawaf, nah, sahabat ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, apakah dengan menggendong ibu saya melaksanakan haji ini sudah bisa membalas jasa-jasa orang tua mulai dari saya berada dalam kandungan sampai saya besar ini? Kata Rasulullah, itu belum seberapa. Satu kali nafas orang tua mengajar kita untuk mengeluarkan kita belum mampu untuk membalas jasa orang tua kita terhadap kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu memperhatikan, selalu mengikuti perintah daripada orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita itu kita laksanakan dengan baik, sehingga apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salah satu hadis itu dikatakan ridhollahi wa ridhol walidaini. Nah, ridho Allah itu tergantung kepada ridho ibu bapak. Wasuhtillahi suhtil walidaini. Nah, kemurkaan Allah itu adalah tergantung kepada murka daripada orang tua kita. Marilah kita berusaha jangan sampai orang tua kita itu murka terhadap kita sehingga Allah murka kepada kita. Nah, kalau Allah sudah murka kepada kita, kepada siapa lagi kita meminta pertolongan? Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, marilah kita berusaha untuk mematuhi perintah daripada orang tua kita, karena orang tua yang telah melahirkan kita dan jasa-jasanya sebaik apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun yang kita lakukan terhadap orang tua belum mampu untuk membalasnya. Tapi kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita itu kita doakan. Nah, dengan doa mungkin itulah yang bisa kita balas walaupun hanya secuil sekali, tapi mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan ajaran Islam ini tentunya berusaha bagaimana berperang atau menegakkan ajaran Islam itu adalah dengan berjihad. Nah, kalau kita tidak berusaha dengan sekuat tenaga untuk menegakkan agama Islam ini, nah, maka Islam ini nanti tinggal namanya saja. Nah, oleh karena itu, walaupun kita tidak berjihad seperti para sahabat, tapi kita berusaha juga jihad kita ini adalah bagaimana Islam itu selalu ada di dalam diri pribadi kita masing-masing. Nah, itu juga termasuk jihad. Nah, kita belajar jihad juga. Nah, karena dengan belajar itu kita mengetahui tentang ajaran-ajaran Islam, sehingga pada suatu saat nanti ajaran Islam itu sudah tertanam di dalam diri pribadi kita, tertanam pada keluarga kita, sehingga semua kita orang Islam ini walaupun tidak semuanya bisa kita mengerti tentang ajaran Islam, tapi setidaknya apa yang kita ketahui itulah yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kepada kita. Ya. Mungkin itu saja apa yang benar
yang diucapkan oleh saya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu adalah datang dari diri pribadi saya. Saya akhiri ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi anak-anak tausiah dari Pak Burkan. Tadi kita sama-sama mendengar beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulannya atau beberapa hal yang bisa kita ambil poin-poinnya. Tadi ada beberapa hal. Yang pertama, kita mendengar tadi rasa syukur. Jadi kita itu harus bersyukur terhadap apapun yang kita miliki. Karena apabila kita bersyukur maka akan ditambah oleh Allah. Dan apabila kita tidak bersyukur maka azab Allah sangat pedih. Kemudian tadi terakhir Bapak juga ada mengatakan tentang jihad. Nah, mungkin jihad untuk anak-anak itu belajar. Nah, mungkin jihad untuk kita bekerja misalnya Pak ya, mendidik anak itu termasuk jihad juga. Jadi jangan sampai kita mengartikan jihad itu dalam arti yang sempit. Kemudian tadi dikatakan ada hadis yang dibacakan oleh Pak Burkan tentang amalan yang dicintai oleh Allah. Ada 3. Pertama, salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan Pak Burkan sedikit tentang pertama tentang salat di awal waktu. Adakah keutamaan atau pahala atau keutamaan lah orang yang salat tepat waktu di awal waktu? Kemudian adakah kemudaratan atau kerugian bagi orang-orang yang menunda-nunda waktu salat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sekarang ini zaman milenial Pak ya. Nah, jadi segala kita yang kita lihat, yang anak-anak tonton, anak-anak yang lihat dari sekitarnya, yang bisa dia lihat dari media sosial dan lain sebagainya, itu kebanyakan tidak mengajarkan hal-hal yang baik dan benar menurut Islam. Ya, walaupun ada juga, cuman kalau melihat dari sekeliling kita ini sekarang lebih banyak yang negatifnya. Apalagi kalau anak itu tidak punya filter. Nah, jadi bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini bisa menanamkan rasa berbakti dengan orang tua. Sementara yang menjadi contoh tontonan itu kadang bertentangan dengan hal itu. Nah, itu bagaimana Pak Burkan? Baik, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau disimpulkan itu ada 3 ya. Yang pertama itu keutamaan sholat di awal waktu. Nanti kalau yang kedua adalah tentang kelalaian sholat. Dan yang ketiga tentang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban sholat ini kalau di dalam Al-Quran itu inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Apabila kita melaksanakan sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang melaksanakan sholat itu tidak mampu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mungkin sholatnya belum terlalu khusyuk, ya, karena belum khusyuk. Nah, keji dan mungkar. Nah, keji itu apa? Nah, keji itu adalah berkaitan dengan perkataan kita. Ya, mungkin ada kata-kata dusta, ada kata-kata ria yang ada dalam diri kita. Itu semua sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri kita itu adalah dinamakan fasa ya. Fasa tadi ya. Fasa. Itu adalah dalam diri hati. Yang kedua adalah mungkar. Mungkar itu adalah berkaitan dengan perilaku yang kelihatan. Nah, misalnya kalau perilaku yang kelihatan itu kan bisa mencuri, bisa membunuh, atau yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kelihatan. Ya, kayak orang sholat tahu-tahu sandalnya hilang di masjid. Ya, itu namanya mungkar ya. Artinya perbuatan yang kelihatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melakukan Isra wal Mi'raj itu kan menerima perintah sholat. Perintah sholat artinya ajaran Islam yang diterima langsung oleh Rasulullah itu hanya sholat. Kalau misalnya ibadah zakat, kalau misalnya ada kewajiban zakat, Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan zakat. Begitu juga puasa itu diturunkan langsung ayatnya. Tapi perintah sholat ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perjalanan untuk menerima sholat.
Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan ini, nah, ketika berada di langit yang pertama itu, Rasulullah itu melihat itu malaikat semua itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir aja. Mulai dari dia ciptakan itu adalah berzikir, nggak ada pekerjaan lain yang dilakukannya. Nah, setelah itu dilihatkan lagi di langit yang kedua. Ternyata di langit kedua itu semua malaikat itu ruku, sedang ruku semua. Nah, masuk lagi di langit yang ketiga, melihat itu adalah malaikat itu sedang sujud. Habis itu langit keempat, melihat itu malaikat itu adalah duduk tasahud. Ya, duduk tasahud. Di langit yang kelima, dia melihat itu adalah malaikat itu sedang takbir. Ya, di langit yang keenam itu dia melihat malaikat itu sedang bertasbih dan bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, di langit yang ketujuh dia melihat malaikat itu selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan melihat itu di langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan ketujuh, terbetik juga di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, seandainya itu saya bisa melaksanakan seperti malaikat ini nih, saya dengan umat saya nanti itu alangkah senangnya. Tapi namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu, apapun yang ada di dalam hati manusia itu selalu mengetahui. Akhirnya diberikanlah satu oleh-oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala perintah solat. Apa yang dilakukan oleh malaikat dari langit pertama sampai dengan yang langit yang ketujuh itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu kewajiban, yaitu solat. Nah, di dalam solat itu sudah terkumpul semua, mulai dari apa yang dilihat di langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh. Nah, bagaimana dengan orang yang melalaikan solat? Nah, ya, yang melalaikan solat ini tentu kita ketahui bahwa kita berada di dunia, habis itu nanti berada di alam kubur, atau pada saat dibangkitkan lagi, itu banyak hal-hal yang membuat orang yang melalaikan solat itu mendapatkan siksaan. Ibaratnya mungkin kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dijabah. Tidak dijabah itu bukan berarti kita berdoa itu tidak diterima, tapi ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga dengan umur kita. Nah, mungkin umur kita itu adalah umur panjang tapi tidak bisa digunakan dengan baik. Tidak berkah Pak ya? Ya, tidak berkah umur kita itu. Nah, begitu juga mungkin siksaan di alam kubur nanti mungkin disempitkan, banyak macamnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini melalaikan solat, meninggalkan solat, karena solat itu adalah suatu kewajiban. Dalam keadaan apapun kita harus melaksanakan solat. Kalau bagi laki-laki itu kan tidak ada ujurnya, tidak ada ujurnya. Nah, kalau perempuan itu ada ujurnya. Nah, oleh karena itu kalau sudah ada ujur ya kita tinggalkan. Tapi kalau sudah selesai ujurnya maka kita harus melaksanakannya. Dan mungkin yang ketiga tadi adalah bagaimana menanamkan sikap berbakti kita kepada kedua orang tua. Memang kita melihat di zaman sekarang ini nilai-nilai ajaran Islam itu kelihatannya sudah kendur. Nah, oleh karena itu kewajiban orang tua kita yang ada di rumah, karena pendidikan anak itu adalah bukan kewajiban hanya kewajiban guru di sekolah, tetapi yang paling utama itu adalah kewajiban orang tua di rumah. Nah, apabila tidak dijaga di rumah, tidak mungkin juga guru di sekolah itu harus menjaga 24 jam anak ini di sekolah. Tapi di rumah itu adalah merupakan pendidikan yang terbaik bagi anak kita untuk mengajarkan ajaran Islam. Dengan pendidikan yang ada di rumah ini, sedikit demi sedikit dia bisa berbuat baik kepada orang tua. Karena dosa yang paling besar itu, salah satu dosa yang paling besar itu adalah setelah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya berdosa kepada kedua orang tua. Oleh karena itu mari kita jaga orang tua kita, apa yang diperintahkan kita laksanakan. Mungkin itu dulu jawabannya secara singkat, mungkin lebih dan kurangnya itu jawaban. Ya, terima kasih kepada Pak Fukan atas
Jawabannya tadi bisa kita dengarkan beberapa hal yang disampaikan. Tadi pertama bagaimana keutamaan orang yang sholat di awal waktu, kemudian ancaman bagi orang yang melalaikan waktu sholat. Kemudian tadi tentang berbakti kepada orang tua. Jadi di sini bisa kita dengarkan tadi itu ditanamkan di awal itu di rumah. Karena seperti kita tahu sekolah pertama itu adalah di rumah. Mungkin untuk acara hari ini sampai di sini untuk Pak Purkan. Terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Purkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita semakin menambah ilmu kita, semakin menambah wawasan kita, dan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Pak Purkan tadi. Akhir kata, jika ada kesalahan, saya selaku pembawa acara minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin bisa berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi